Airin Rahmidiani, bakal calon Gubernur Banten menghadiri pertemuan dengan komunitas para mantan pegawai negeri sipil se-Kabupaten Lebak bertempat di Komplek Perumahan Mabupar Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak, Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024. Ratusan warga yang terdiri dari kaum ibu dan para bapak hadir di acara tersebut. Tidak terkecuali para generasi milenial dan pengurus organisasi kemasyarakatan seperti Ormas Banten Lebak Bersatu. Masyarakat yang hadir benar-benar antusias menyambut kedatangan bakal calon gubernur Banten dari Partai Golkar tersebut. Sejak turun dari mobil, Airin langsung didatangi para pencintanya untuk bersalaman dan foto selfie. Tentu saja permintaan foto selfie itu bukan hanya datang dari kaum ibu tetapi hampir seluruh masyarakat yang hadir, termasuk dari para bapak. Sementara itu setibanya di ruang pertemuan Airin pun langsung didoakan. Doa-doa tersebut sengaja dipanjatkan selain untuk kelancaran acara yang akan dilaksanakan, tetapi juga untuk kemenangan Airin pada Pilkada Gubernur Banten di bulan November mendatang. Di hadapan ratusan anggota komunitas mantan pegawai negeri sipil se-Kabupaten Lebak, Airin dengan lantang menyampaikan tentang keseriusannya mencalonkan diri menjadi Gubernur Banten 5 tahun ke depan. Airin menyebutkan jika pada Pilkada Gubernur Banten tahun ini Partai Golkar telah resmi menugaskan dirinya untuk maju sebagai calon Gubernur Banten. Atas dasar itu, Airin pun meminta doa serta dukungan sehingga bisa menjadi pemenang dan dilantik menjadi Gubernur Banten untuk masa bakti 5 tahun ke depan. Selain meminta didoakan agar menang pada pelaksanaan pilkada, pada kesempatan itu Airin juga berharap didoakan agar mendapatkan calon wakil gubernur yang terbaik. Kepada ratusan warga Lebak, Airin meyakinkan, dengan calon wakil gubernur terbaik menurut Allah dipastikan akan bisa bersama-sama meraih kemenangan dan mampu membangun Banten sesuai dengan keinginan dan harapan seluruh masyarakat Banten. Sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu terdiri dari komunitas-komunitas yang ada satu ikatan yang sangat luar biasa, sehingga Bapak Ibu berkenan hadir di sini. Saya Airin ya Bu ya, mohon maaf gambar saya udah mulai banyak di mana-mana lagi ya Bu ya. Saya berniat untuk ikut dalam Pilkada Gubernur Banten. Partai Golkar menugaskan saya. Doakan ya Bu ya. Proses hari ini saya masih bakal calon. Tentu setelah ini ada tahapan menjadi calon dan insya Allah amin menang dan dilantik jadi Gubernur Banten. Amin. Tapi doakan. Dalam proses perjalanan ini, saya selalu mendapatkan berkah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan saya tetap istiqomah dengan tujuan saya ikut dalam kontestasi Pilkada Gubernur Banten sebagai bentuk rasa syukur nikmat sama Allah, dan mudah-mudahan langkah ini langkah yang memang yang terbaik menurut Allah dan berkah ridho Allah selalu ada. Dan jika saya ditakdirkan menjadi Gubernur Banten, doakan saya amanah, doakan saya bisa memberikan manfaat, maslahat, selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu, proses sampai ke titik hari ini luka-likunya sangat-sangat luar biasa. Dimulai dari proses saya memang tidak dari awal berkeinginan menjadi seorang Gubernur Banten. Ada tahapan proses dari istikharah saya sampai dengan detik hari ini. Doakan saya mendapatkan wakil yang terbaik menurut Allah yang bisa sama-sama untuk membangun di Provinsi Banten partai-partai politik yang memang sejalan dengan saya, dengan satu visi yang walaupun semuanya sama, tapi bagaimana meraih kemenangan, meraih keberhasilan dengan langkah yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah. Karena bagi saya jabatan adalah sebuah amanah. Amanah yang tentunya harus bisa dan mampu dipertanggungjawabkan. Saya merasakan betul bagaimana proses 10 tahun saat menjadi wali kota Tangerang Selatan. Tangerang Selatan hari ini bisa seperti ini bukan karena hanya seorang Airin Rahmidiani, tapi Tangerang Selatan dengan usianya 14 tahun sebagai daerah termuda di Provinsi Banten, ada campur tangan Pak Oma, ada campur tangan dari teman-teman Purna Bakti di Tangerang Selatan. Bagaimana kami harus bekerja, berdedikasi, memiliki integritas untuk bisa membuat proses pelaksanaan pemerintahan dengan baik, bersih, transparan, dan akuntabel. Sementara itu Oma Somawinata, tuan rumah pertemuan komunitas mantan pegawai negeri sipil se-Kabupaten Lebak dengan bakal calon Gubernur Banten Airin Rahmidiani mengatakan, tujuan pertemuan dengan Airin adalah untuk mendengarkan visi dan misi serta sebagai bagian dari bentuk dukungan. Menurut Oma, Bu Airin merupakan sosok seorang pemimpin dan seorang ibu yang sifat keibuannya sangat melekat dalam kehidupannya. Oma pun berharap dalam pelaksanaan Pilkada Banten mendatang,
Airin mampu mendapatkan calon wakil gubernur yang memiliki chemistry sehingga dalam membangun Banten ke depan bisa lebih mudah. Khususnya untuk pembangunan di Kabupaten Lebak sehingga Lebak mendapatkan perhatian lebih dari seorang gubernur terpilih. Acara apa Pak tadi? Bu Airin undang. Tadi sebenarnya acara silaturahmi yang awal dibuka oleh komunitas para pensiunan pegawai negeri Pemda Kabupaten Lebak. Ketika dia membuka pembicaraan itu, maka saya tawarkan ke beliau dan beliau menyambut. Ketika kami laksanakan di rencana awal, ternyata antusiasnya ini bukan hanya yang diundang. Masyarakat begitu mendengar, dia langsung ingin hadir dan ingin melihat, dan dia ingin tahu apa sih visi misi yang disampaikan kalau dia jadi sebagai gubernur. Jadi memang komunitas para pensiun Pemkab Lebak nih Pak? Ini komunitas pensiun Pemkab, perwakilan pensiunan Purna Bakti Tangsel ada, terus perwakilan dari komunitas Perjaka, pejalan kaki, dan komunitas pengajian para istri pensiunan. Terus ini apa bagian dari semangat untuk mendukung Bu Airin, karena memang dia itu kan calon gubernur, gimana? Kalau saya sih tidak ada tujuan apa-apa, kecuali saya ingin menyampaikan bahwa ada kualitas lain, kemampuan lain dari seorang yang dicalonkan jadi gubernur. Nah, kenapa saya bisa bicara begitu? Karena saya sebagai pegawai salah satunya staf beliau dulu. Tapi begitu saya pensiun, saya pulang ke Rangkas Bitung, saya lihat ini banyak antusiasnya besar sekali, ya saya fasilitasi. Gitu. Kalau menurut Bapak sosok Bu Airin sendiri seperti apa? Dia sebenarnya seorang pemimpin, seorang pimpinan, dan seorang ibu, dan keibuannya itu sangat melekat bagi diri seorang Bu Airin. Dengan ada beberapa karakteristik Bu Airin, kira-kira yang layak pasangannya siapa Pak? Itu kami serahkan kepada tim sukses. Karena sebenarnya saya bukan tim sukses, bukan orang politik. Taruh pengagum lah, pengagum Bu Airin ya. Seperti apa Pak sosok calon Bu Airin? Kalau saya sih ya minimal dia harus mendapatkan chemistry dengan calon wakilnya, sehingga ketika itu ketemu chemistry-nya, membangun Banten itu tidak mudah. Yang saya inginkan, Lebak akan menjadi perhatian lebih dari seorang gubernur yang terpilih. Syukur-syukur seperti itu. Optimis Bu Airin bisa memimpin Banten kalau misalkan terpilih? Mudah-mudahan untuk Lebak sekitar 75% minimal Bu Airin bisa meraih suara itu. Terima kasih. Dari Kabupaten Lebak, Wildan Maruf, Berita Sorosowan melaporkan.